bantuan dari teman saya namanya Pak Mada Matius. Beliau guru biologi. Oke Pak Mada, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak? Luar biasa. Iya. Jadi kita mau melaksanakan supervisi Pak ya. Kita berdua nanti di kelas di hari Rabu minggu depan Pak ya. Ya. Oke. Sebelum kita masuk melaksanakan supervisi Pak, ada beberapa saya tanyakan tentang kesiapan Bapak saat saya observasi. Yang pertama Pak, pertanyaan saya, bagaimana nih Pak perasaan Bapak sekarang akan melakukan supervisi ini? Ya, kalau sebenarnya sih agak deg-degan juga ya Pak. Jadi saya semacam dipantau oleh guru senior kan Pak, yang sudah berpengalaman lah dalam mengajar di sekolah ini. Jadi sebenarnya agak sedikit deg-degan lah jadi supervisi itu Pak. Sebenarnya kalau deg-degan pasti semuanya Pak. Saya pun juga kalau ada orang di kelas saya deg-degan juga. Jadi kurang pede jadinya. Iya. Jadi ya lepas Pak ya. Iya, tingkah kadang gitu. Sebelum kita observasi, saya mau nanya Pak, apa tujuan pemberian Bapak saat nanti Rabu yang akan datang? Iya Pak, untuk materi Rabu yang akan datang, tujuan pembelajaran saya itu ada 3 Pak. Itu yang pertama itu nanti peserta didik dapat mengamati ciri morfologi dari tumbuhan spermatopita dengan benar setelah mereka mengamati video dan gambar. Kemudian yang kedua, mereka mampu untuk mengidentifikasi organ reproduksi. Jadi organ reproduksi dari tumbuhan tingkat tinggi atau spermatopita itu dengan benar juga Pak, dengan baik dan benar, kembali melalui video dan gambar. Dan nanti yang ketiga itu peserta didik. Jadi setelah mengamati video dan gambar dan dijelaskan, nanti mereka bisa mengelompokkan mana yang tumbuhan masuk ke gimnospermae, mana yang ektonospermae itu. Kemudian mereka membandingkannya juga dari tanaman-tanaman yang mereka dapat di lingkungan sekitar dengan nanti buku yang kita berikan Pak, atau bahan ajar referensi yang kita dapatkan. Tentang ini Pak, struktur spermatopita ya? Iya, spermatopita. Baik. Gini Pak, pada supervisi kali ini apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kalau yang ingin saya kembangkan sih harapannya peserta didik itu bisa lebih memahami, kemudian yang paling penting itu mereka bisa mengaitkan apa yang sudah mereka pahami dari materi itu, kemudian apa sih untuk kehidupan mereka sehari-hari kira-kira sesuai tidak. Jadi dari pengalaman mereka ketika menjumpai berbagai jenis tanaman itu apakah sesuai dengan teori yang ada ataukah berbeda gitu kan, karena biasanya kan kalau di dalam materi itu ada beberapa jenis tanaman itu yang memang tidak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau selama ini kan gimnospermae itu misalkan sering disebutkan kalau di literatur kan Pak, ginkgo biloba. Ginkgo biloba memang kita tahu untuk meningkatkan kecerdasan ya Pak, akan dibikin pilnya. Kan itu kan tanaman dari daerah-daerah subtropis. Jadi waktu dulu Perang Dunia Kedua itu kan di Jepang tuh itu salah satu tanaman yang mampu bertahan ketika terjadi bom atom. Nah, kalau di tempat kita itu mungkin yang bisa dipahami mereka itu justru kayak hijau kan Pak, itu nanti itu jadi lebih memudahkan mereka ke situ. Jadi harapannya mereka bisa gitulah menemukan apa sih tanaman gimnospermae itu seperti apa di lingkungan mereka dengan teorinya. Jadi harap Bapak ini dengan siswa ya. Iya. Pertama siswa bisa mengaitkan tentang pelajaran yang sedang dia lakukan dengan kehidupannya sehari-hari gitu ya. Itu mungkin untuk siswa Pak ya. Kalau untuk diri Bapak apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin dalam proses pembelajarannya atau apa? Dalam proses pembelajarannya sih, kalau saya sih selama ini juga berusaha bagaimana siswa itu bisa terlibat aktif sih Pak. Jadi untuk memancing mereka mungkin dengan saya memberikan video atau gambar-gambar yang bisa menarik perhatian mereka gitu kan, biasanya seperti itu Pak. Dan harapannya setelah mereka terlibat aktif, mereka bisa memahami gitu materi apa yang saya jelaskan tadi,
Jadi tidak hanya sekilas lalu, tapi bisa mereka pahami dan nanti lebih jauh lagi, bahkan itu sampai ke kehidupan sehari-hari mereka bisa menerapkannya lah. Jadi tahu, oh ini kemarin yang dijelaskan Bapak misalnya. Jadi harapan saya semoga saya bisa memberikan materi dan bisa ke anak-anak gitu. Nah, baiklah gitu. Selama Bapak mengajar selama ini mengajar ya, apa Pak yang Bapak rasakan menjadi tantangan Bapak? Iya. Kalau yang menjadi tantangan sih yang selama ini seringkali itu ya Pak, peserta didik ini kemampuannya, wawasannya itu terbatas Pak. Jadi kadang kalau kita mau menjelaskan suatu materi, terutama kalau SMA ini kan levelnya sudah lumayan agak tinggi ya Pak ya. Sudah ya menjelang apa? Sudah HOTS lah, higher order teaching skill kan. Jadi kadang perlu saya jelaskan lagi dari dasar kan, nanti ada beberapa materi sih pengalaman saya tuh yang harusnya itu dasar kan. Perkiraan saya dulu, oh, mungkin ini SMP atau SD sudah pernah diajarkan, jadi mereka sudah paham. Tapi ketika saya tanyakan pertanyaan yang mendasar, kadang mereka tuh masih bingung. Jadi kadang saya harus mengulangi kembali, harus berusaha untuk memicu mereka lah. Jadi misalkan saya memberikan soal atau bahan diskusi, kadang anak-anak kan itu agak itu ya Pak, agak kurang berperan lah, kurang aktif gitu. Jadi mereka tuh harus, kadang kalau saya udah mentok tuh nanti tunjuk kan. Jadi pertama saya tawarkan, nanti kan udah mentok saya tunjuk namanya siapa. Jadi di situ sih kendalanya, kadang pertama anak-anak materi dasarnya itu masih belum, kemudian belum memadai kan. Kemudian yang kedua tadi, anak-anak tuh kurang mau terlibat aktif. Jadi mereka cenderung itulah, ya bisa dikatakan agak pasif lah Pak. Jadi tadi bagaimana tadi anak-anak itu bisa aktif. Mungkin itu Pak ya, mungkin sama lah, karena anak ini kayaknya mungkin kemampuannya kurang mungkin kan, atau percaya dirinya kurang mungkin ya, makanya dia susah untuk aktif saat kerja kelompok gitu Pak ya. Mungkin Bapak pernah merasakan atau apa gitu ya, mungkin mereka ini terdapat ada masalah dalam pembelajarannya, mungkin kita menyampaikan atau apa, mungkin pernah merasakannya. Pernah ya? Pernah ya? Sekali lah. Sekali ya. Nah gini Pak, nanti kan Bapak udah ada nih tantangannya apa selama ini kan? Apa nih strategi yang Bapak persiapkan ya seperti sekali ini? Iya. Kalau saya sih menyiapkan tadi Pak, jadi saya buat sebisa mungkin bisa menarik perhatian mereka. Jadi saya tampilkan nanti video, kemudian di beberapa materi ini, karena tadi kan mereka ini kadang agak lambat untuk menangkap materi, itu saya beri penekanan Pak. Misalkan nanti contoh dari beberapa jenis tanaman gitu, misalkan divisi dari gimnospermae nanti kan, nah, kira-kira di kehidupan kita apa sih contohnya, nah, yang seperti apa sih tanamannya, nah seperti ini. Nah nanti saya contohkan gitu lah Pak. Jadi saya beri penekanan, jadi mungkin nanti habis video saya tanyakan dulu ke mereka apa mereka paham, kemudian nanti saya beri penekanan, baru saya, kalau mereka mulai paham baru saya lanjutkan. Jadi nanti seperti itu. Selama ini Bapak mengajar ada nggak membuat pengelompokan, misalnya gaya belajarnya atau apa, minat belajar, pernah membuat kelompok? Iya Pak, kalau saya biasanya sih tidak itu ya Pak, tidak mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar, tapi saya biasa ini, mana anak-anak yang aktif Pak. Jadi biasa saya identifikasi dari tiap kelas ini, misalkan mana sih anak-anak yang aktif, nah itu saya usahakan saya pecah, jadi tidak dalam satu kelompok. Jadi yang mana yang aktif itu saya bagi dalam masing-masing kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu harus ada yang aktif, yang motornya lah, ibaratnya dia motornya di situ, dan yang lain ini biasanya menyesuaikan lah. Jadi bisa apa ya, jadi ada diskusi lah di sana Pak, dari yang biasanya yang motornya tadi. Jadi untuk gaya belajar sih belum Pak, biasanya lebih ke tadi mana yang aktif itu Pak, yang anak-anak yang aktif itu saya bagi ke kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi strategi Bapak, yang kita mau seperti sini kan, nanti kan Bapak akan mengelompokkan siswa yang namanya aktif, enggak Pak ya? Iya Pak.
Kalau kemampuannya Pak, Bapak kemampuan juga? Iya Bang. Kalau kemampuannya biasanya memang dari hasil belajar mereka kan evaluasi misalkan di semester sebelumnya memang saya identifikasi kan kira-kira yang cukup bagus, nilainya cukup baik. Nah itu biasanya memang saya buat ke kelompok-kelompok yang berbeda biasanya Pak. Biasanya seperti itu. Nah, jadi Bapak ini ya, Bapak peserta tadi Bapak mengumpulkan siswa juga sesuai kemampuannya juga ya. Iya. Terus Bapak tadi saya dengar ada memberikan video, terus kan ada apa namanya tadi ada apa namanya gambar-gambar juga Pak ya, secara itu ya. Itu kan apa namanya berarti Bapak kan kalau saya lihat ini kan mau mengembangkan apa seperti kita kemarin pembelajaran berinvestasi proses Pak ya. Iya. Mau perkembangan sih ya. Jadi apa namanya jadi kalau saya lihat di RP Bapak ini Bapak mengelompokkan apa namanya siswa ini dari dia belajarnya saya juga ada lihat di situ mana anak yang belajar secara visual itu kan auditory itu kan Bapak tadi saya lihat Bapak bilang tadi apa ada buat gambar ada video sebagai Pak itu Pak ya. Itu udah siap Pak ya? Iya. Untuk hari Rabu minggu depannya. Siap Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Mada. Informasi yang diberikan suruh kita supervisi. Oke, sampai ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang luar biasa. Dan juga karena kesehatan yang ini semuanya. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Glenn. Glenn. Dalang ini. Glenn apa keterangannya? Alfa. Apa? Nanti Sinta Alfa. Glenn apa? Itu sakit. Ada gulam deh. Angelus Sinta kenapa? Alfa. Apa juga? Glenn, Angelus Sinta, terus siapa lagi? Tina sakit. Tina masih sakit ya? Ya. Dalam sakit. Dalam sakit? Izin. Sakit dah fokus. Aldo izin pulang tadi. Aldo pulang. Aldo pulang, pulang kenapa? Lagi. Dalam sakit? Udah apa buru tiketnya tadi? Tidak tahu dia. Ada lagi. Dah. Dah ya. Oke, berarti ada 5 orang yang tidak hadir ya? Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ada yang bersedia untuk memimpin kita semua dalam doa. Ya, boleh. Silakan. Orang. Teman-teman, mengawali kegiatan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar kiranya Tuhan yang menyertai kami yaitu Yesus apa yang belum berikan materi kepada kami biar masuk ke dalam rumah kami Yesus biar kami dapat mengikuti yang tadi Guru sampaikan. Nanti Guru hari mengajar kami beri kesehatan, tambahan, keberkatan Yesus. Mau mulai, ya amin. Baik, terima kasih ya, Mola. Ya Pak. Ya, sebelumnya saya mau mengecek terlebih dahulu kerapian kalian. Halo, Yusuf. Tadinya dirapikan dulu. Lek, baju lek. Oke, sudah rapi semua. Dan di sini semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Ada yang besar. Kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian nanti bisa mengetahui. Jadi dengan mengamati berbagai macam tanaman itu mengetahui ciri morfologi dari berbagai jenis tumbuhan terutama
spermatokita ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi strukturnya yang tepat dari tumbuhan spermatokita. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa mengelompokkan berbagai jenis tumbuhan terutama spermatokita yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan berikutnya kita lihat. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya yakin kalian semua di sini pasti pernah makan buah dan sayur. Pasti, ya. Nah, kira-kira buah apa yang biasa kalian makan? Coba, ada yang mau angkat tangan? Buah jambu. Buah jambu kok. Ya, buah jambu. Mangga. Apel, mangga. Nah, coba Yusuf. Iya, Jambunya jambu apa yang dimakan tadi? jambu air. Jambu air. Nah, kira-kira jambu air itu bijinya kamu makan tidak? Enggak. Tidak ya. Nah, dari bijinya itu kamu tahu tidak? Bijinya itu monokotil atau dikotil? Enggak tahu kok. Nggak tahu. Ada yang tahu? Monokotil. Belum tahu. Terus tadi ada yang juga makan apa tadi? Mangga. Mangga tadi. Si Noval. Ketelan bijinya. Ya, kalau ya ada beberapa jenis mangga tuh yang biasanya orang kita langsung ditelan ya makanya kayak misalkan asam gandaria ya, mangga yang jenis gandaria atau yang kecil-kecil Ya, itu bisa ditelan atau asam boron ya, yang warnanya ungu itu ya. Pink warna. Tadi Novel pernah lihat biji mangga itu monokotil atau dikotil? Monokotil. Dikotil. Dikotil. Ya, tahu dari mana dikotil? Nambah. Iya. Nah, jadi hampir sebagian dari kalian masih belum tahu apa itu dikotil, monokotil. Nah, nanti akan lebih lanjut kita bahas pada materi selanjutnya. Apa maksudnya dari ciri dan strukturnya nanti akan kita ketahui. Jadi itu nanti materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dan ya jelas ya kita akan nanti memasuki materi kita yaitu tentang tumbuhan biji atau spermatokita. Karena materi besar kita kan masih ingat ya, kemarin kita belajar tentang apa? Kingdom apa kemarin? Kingdom. Kerajaan besarnya kemarin. Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Kingdom apa? Tumbuhan itu. Iya, Lantai. lantai nanti akan terbagi menjadi tiga divisio ya. Yang pertama apa kemarin yang pertama? Biopita. Biopita. Ya, biopita itu apa? Ya, biopita itu adalah lumut ya. Lumut. Lumut. Kemudian yang kedua Periodita. Paku. Itu tumbuhan paku ya. Dan yang terakhir ini yang kita pelajari atau lebih dikenal dengan tumbuhan ya tumbuhan biji. Jadi kita masih melanjutkan yang kemarin. Untuk lebih jelasnya kita saksikan dengan seksama. Jadi kalian perhatikan. Kalau perlu kalau ada sesuatu yang nanti tidak kalian pahami, boleh ditanyakan kepada saya ya. Jadi kalian saksikan dengan benar-benar. Karena nanti akan ada saya bagikan juga lembar kerja ya, lembar kerja dan materinya. Jadi materinya akan saya bagikan terlebih dahulu. Nah, ajarnya. Jadi masing-masing kelompok dapat satu ya. Di materinya selain di buku paket ada juga yang dari lembaran yang saya lakukan. Oke, sudah siap ya? Kita saksikan videonya. Oke, sebentar ya.
teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Jika kemarin kita udah hiking ke dataran tinggi, sekarang kita bersantai di dataran rendah. Di sekitar kita banyak terdapat beragam tumbuhan seperti pinus, pohon kelapa, pohon yang rindang, dan bunga di taman. Semua jenis tumbuhan tadi akan kita pelajari di video kali ini. Video ini merupakan lanjutan dari video pantai kita sebelumnya. Tonton videonya sampai selesai ya. Divisi Spermatophyta. Spermatophyta atau tumbuhan biji merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Tubuhnya berkormus, memiliki alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya dengan fotoautotrof atau menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Memiliki berkas pembuluh pada bagian tubuhnya dan ada yang hidup di darat juga di air. Sebagai tumbuhan berkormus, struktur tubuh Spermatophyta terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar Spermatophyta ada yang berakar tunggang dan ada yang serabut. Sel akarnya sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan floem. Batang Spermatophyta ada yang merayap, condong, tegak, dan berbaring. Sel batangnya juga sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat serta xilem dan floem. Sedangkan bagian daunnya memiliki tulang daun dengan beragam bentuk dan ukuran. Sel daun sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun atas jaringan tiang dan bunga karang. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur tubuh Spermatophyta. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, Spermatophyta dibedakan menjadi Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Kita mulai dari Gymnospermae. Disebut tumbuhan biji terbuka karena baka bijinya tidak dilindungi oleh daun atau daging buah, namun bijinya berada di permukaan luar daun buah yang tersusun dalam strobilus. Strobilus inilah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae dikelompokkan menjadi 4 kelas. Pertama, Cycadinae atau golongan pakis. Kedua, Ginkgoinae, dikenal sebagai tumbuhan raksasa. Berikutnya, Gneithinae atau kelompok melinjo, dan Coniferinae, kelompok tumbuhan berdaun jarum. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelas Cycadinae. Bentuk tubuhnya menyerupai kelapa dan sering disebut sebagai kelompok pakis. Batangnya berbentuk tiang dan jarang bercabang. Daun tersusun dalam roset batang. Daun majemuk menirip dan daun mudanya menggulung seperti paku. Sporofil tersusun atas strobilus jantan dan betina. Pada umumnya berumah satu, artinya dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Tetapi ada juga yang berumah dua. Dalam satu pohon hanya memiliki bunga jantan atau bunga betina saja. Contoh tumbuhan kelas ini adalah Cycas rumpi dan Zamia floridana. Dan beginilah bentuk strobilus jantan dan betina pada Cycas rumpi. Kelas berikutnya, Ginkgoinae, merupakan satu-satunya kelompok Gymnospermae yang mempunyai spesies paling sedikit, sehingga dianggap sebagai tumbuhan primitif. Ciri-ciri Ginkgoinae lainnya yaitu tinggi pohonnya mencapai 30 meter dan termasuk pohon meranggas. Daun lebar seperti kipas dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Tumbuhan ini kehilangan daunnya pada musim gugur dan musim salju.
kemudian bersemi kembali pada musim semi. Merupakan jenis tumbuhan berumah dua dan rangkaian sporofil terdapat pada tunas pendek dalam ketiak daun. Biasanya tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman hias dan obat-obatan. Contohnya ginkgo biloba. Selanjutnya, kelas Gnetine. Tumbuhan ini ada yang memiliki percabangan banyak dan ada yang tidak bercabang. Berumah dua, tulang daunnya menyirip dan bunganya tersusun berkarang. Gnetine lebih maju dibandingkan dengan kelas-kelas lain karena mempunyai perhiasan pada strobilus. Dalam perkembangannya, perhiasan tersebut akan menjadi mantel yang menyelubungi biji. Contoh tumbuhan kelas ini adalah Gnetum gnemon dan Ephedra altissima. Terakhir, kelas Coniferinae memiliki ciri-ciri yaitu batangnya besar berkayu, daun berbentuk jarum, ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Strobilus terletak di ketiak daun atau di ujung batang berupa kerucut sehingga disebut tumbuhan berkerucut. Strobilus betinanya lebih besar dibanding strobilus jantan. Tumbuhan kelompok ini memiliki ciri khas selalu hijau sepanjang tahun sehingga disebut juga tumbuhan evergreen. Contohnya Podocarpus imbricatus, Pinus mercusi, Cupressus lusitanica. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Reproduksi Gymnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit diploid berupa sporofit betina dan sporofit jantan. Kerucut sporofit jantan mengandung mikrosporangia yang kemudian membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Serbuk sari akan menghasilkan spermatozoid. Sporofit betina mengandung megasporangia yang akan membentuk gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut menghasilkan 4 megaspora haploid. Dengan bantuan angin, terjadilah penyerbukan yang membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil pada bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan hingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan biji. Biji jatuh di tempat yang sesuai dan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae dewasa dan siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Sebagai tumbuhan autotrof, tumbuhan Gymnospermae tentu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya, tumbuhan Pinus mercusi banyak digunakan sebagai bahan baku cat dan pernis. Kayunya digunakan sebagai bahan baku kertas dan batang korek api. Zania sp digunakan sebagai tanaman hias, Ginkgo biloba digunakan sebagai bahan obat dan tanaman hias, dan biji Gnetum gnemon digunakan sebagai bahan makanan berupa kerupuk. Sampai di sini, teman-teman bisa memahami karakteristik tumbuhan Gymnospermae ya. Selanjutnya, kita akan membahas tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan ini disebut tumbuhan biji tertutup karena bakal bijinya tumbuh di dalam daging buah. Biji berada di dalam ruang buah dan menempel pada daun buah. Selain itu, Angiospermae juga disebut dengan Anthophyta atau tumbuhan berbunga karena tumbuhan ini berkembang biak dengan bunga. Tumbuhan Angiospermae dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu Monocotyledone tumbuhan berbiji tunggal dan Dicotyledone tumbuhan berbiji ganda. Untuk membedakannya, mari kita lihat tabel karakteristik Angiospermae berikut. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut dan tumbuhan dikotil berakar tunggal. Akar tumbuhan monokotil memiliki pelindung berupa tudung dan akar lembaga, sedangkan akar tumbuhan dikotil tidak bertudung dan tidak memiliki akar lembaga. Tumbuhan monokotil memiliki biji berkeping satu, artinya tidak membelah saat berkecambah, sedangkan dikotil berkeping dua.
Akar dan batang tumbuhan monokotil tidak berkambium, sebaliknya tumbuhan dikotil berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Tulang daun monokotil berbentuk sejajar atau melengkung dan tumbuhan dikotil bertulang menjari atau menirip. Jumlah kelopak bunga pada tumbuhan monokotil adalah 3 dan kelipatannya, sedangkan tumbuhan dikotil berkelipatan 4 atau 5. Gimana? Teman-teman bisa membedakannya ya? Sekarang kita lihat beberapa tumbuhan yang menjadi famili dari monokotil. Ada gramine atau rumput-rumputan, contohnya padi, jagung, dan alang-alang. Palme atau pinang-pinangan seperti kelapa, sagu, palem. Musace atau pisang-pisangan, contoh pisang ambon, pisang raja. Orchidacea atau anggrek, misalnya anggrek dan vanili. Zinniberacea atau jahe-jahean seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan Liliaceae misalnya kembang sungsang. Tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi beberapa famili berikut. Papilionaceae atau polong-polongan, contohnya kacang tanah, Euphorbisaceae atau jarak-jarakan misalnya tanaman jarak dan karet, Solanaceae atau terong-terongan seperti terung, cabai, tomat, Myrtaceae atau jambu-jambuan, jambu biji, jambu air. Compositae atau komposit, contohnya bunga matahari, Convolvulaceae, misalnya kangkung, ubi jalar, dan bunga trompet. Selanjutnya, Apocynaceae seperti kamboja dan tapak dara, Rubiaceae, misalnya kopi dan mengkudu. Verbenaceae, contohnya jati dan bonsai, Rutaceae, jeruk, Bombaceae, durian, Mimosaceae, contoh putri malu. Berikutnya, Malvaceae, contohnya kembang sepatu, Cucurbitaceae seperti mentimun dan melon, Caesalpiniaceae, misalnya asam dan kembang merah, dan Moraceae, contohnya nangka, sukun. Wah, beragam sekali ya. Dan untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan Angiospermae berproduksi secara generatif dan vegetatif. Proses pembuahannya dikenal dengan pembuahan ganda. Diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putih. Sel kelamin jantan pada bunga mengandung mikrospora yang membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Sel kelamin betina mengandung megaspora yang akan membelah membentuk gametofit betina. Setelah itu, butir serbuk sari berkecampak di kepala putih membentuk bulu serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Secara generatif, membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Sel vegetatif bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju bakal buah. Saat serbuk sari mencapai bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Satu sel sperma atau inti sel generatif 1 membuahi sel telur membentuk zigot. Sel sperma lainnya atau inti sel generatif 2 membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk sel triploid. Sel ini akan membelah membentuk jaringan penyimpan cadangan makanan yang disebut endosperma. Endosperma menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. 2 peristiwa fusi terjadi antara sel sperma dengan sel telur, dan sel sperma dengan inti kandung lembaga sekunder inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada Angiospermae. Proses selanjutnya adalah perkembangan biji menjadi tumbuhan muda, kemudian tumbuh menjadi Angiospermae dewasa, dan siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Dengan jumlah famili yang beragam, tumbuhan Angiospermae juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, serat tanaman kapas digunakan sebagai bahan pakaian, kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga, lada dan cengkeh sebagai rempah-rempah, eceng gondok banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak, sebagai bahan obat-obatan seperti pinang untuk obat cacing. Lidah buaya menjadi obat luka dan radang kulit.
Sambiloto mengatasi diabetes dan rumput teki bisa meredakan nyeri lambung. Kelapa sawit, tebu, tembakau diolah untuk industri dan beragam buah-buahan yang dapat dikonsumsi sebagai sumber vitamin. Nah, itulah karakteristik dan manfaat angiospermae dalam kehidupan kita. Semoga teman-teman bisa paham ya. Baik, sudah kalian saksikan tadi ya videonya tentang spermatofita. Nah, dari video tadi ada yang sudah bisa menjawab tadi yang ditemukan sama si Yoso dan Noval. Jadi Yoso mengatakan apa tadi? Buah yang pernah dia makan tadi. Jambu ya. Jambu. Kira-kira jambu masuk dikotil atau monokotil? Dikotil. Monokotil. Ya, yang jawab. Monokotil. Ya, Nelani. Dikotil. Kenapa dikotil? Ya, kalian tunggal terus. Itunya apa? Keping bijinya tadi ada berapa berarti? Dua ya betul. Jadi untuk jambu biji, nah itu keping lembaganya itu 2 ya. Dan mangga. Terima kasih tadi Nelani ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Nelani. Oke, untuk yang ditemukan Noval, ada yang mau coba menjawab? Masuk dikotil atau monokotil? Siapa? Angkat tangan dulu. Kan tangan lah dikotil. Yani mungkin? Yani? Masuk dikotil atau monokotil? Mangga. Iya, dikotil. Kenapa masuk dikotil? Karena memiliki bijinya benar ada lebih ke depan. Iya, teman. Iya, karena keping lembaganya Terus memiliki Dua. tunggal, Akarnya tunggal. di pohon dan buah dan daunnya. ya, terus apa tadi? Kelipatan bunganya, mahkota bunganya ada berapa? Pernah coba melihat bunga mangga? Banyak lebih dari satu. Iya. Jadi kalau dikotil berarti kelipatan berapa? 4 dan 5 ya. Jadi nanti kalian cek saja. Manggis juga kan, kalau manggis kan kelihatan tuh. Dari apa? Kalau kalian pernah makan manggis itu kan ada di bawahnya itu semacam ada bentuk bintang gitu. Nah itu kan sesuai, biasa kalau bentuknya 5 nanti dalamnya isinya 5 kan. Nah itu dikotil pernah ya. Nah saya konfirmasi khusus untuk mangga. Khusus untuk mangga ini kalau kita melihat secara kasat mata itu semacam monokotil ya. Kalau kalian lihat kayaknya nggak bisa dibelah kan? Iya. Ya kan? Karena dia ada yang melindungi bagian daging bijinya itu atau karapaksnya. Nah itu kalau kalian semai, nah itu nanti akan terbuka. Yang terbuka baru kelihatan kalau ini lembaganya ada. Diikat. Angiospermae itu nanti lagi dibagi lagi jadi 2 ya. Monokotil. Oke, sebelum kita nanti mengerjakan LKPD, dari video yang kita saksikan bersama tadi ada pertanyaan terlebih dahulu? Yakin tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tanya istilah dulu. Istilah meranggas kalian sudah paham? Tadi kan ginkgo biloba ya, itu katanya tanaman yang meranggas. Walaupun ginkgo biloba itu jarang di tempat kita karena kita bukan negara tropis ya, kita negara tropis ya. Ya. Apa maksudnya meranggas? Apa? Merayap? Yakin merayap? Yakin? Ada yang bisa bantu Nela? Apakah meranggas itu merayap? Ya, agak berbeda ya, berbeda ya. Tidak memiliki daun. Iya, bawah enggak apa? Tidak memiliki daun. Tidak memiliki daun. Lebih tepatnya, ya, meranggas itu maksudnya dia menyesuaikan dengan ya, dengan musimnya atau suhu dari lingkungannya. Jadi ketika musim kemarau ada beberapa tanaman itu yang menggugurkan daunnya ya untuk efektivitas air. Jadi tanaman itu perlu air, jadi supaya air tidak menguap terlalu banyak. Ketika kemarau dia akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Di tempat kita itu yang paling mudah kita jumpai itu pada tanaman apa? Yang biasa kalian toreng itu. Ya, getah atau karet ya. Kalau musim kemarau daunnya akan rontok. Itu dan mungkin ada penekanan kalau kalian bingung tentang
gimnosperme tadi. Ini ada yang mau saya tekankan ya, ada yang saya tunjukkan dulu. Kita mulai dari himne. Bahan bergigi ganda. Untuk membedakan dan Ephedra altissima. Ya, ini. Ada yang tahu? Nah, ini. Oh, Gnetine. Bacanya bukan gnetinae, tapi bacanya gnetine, ya. Gnetine, ada yang tahu nih Gnetum gnemon, salah satu nama tanamannya Gnetum gnemon. Ada yang pernah lihat bentuk yang seperti ini? Kalau untuk kami buat tempat. Buah coka. Kalau kami Apa itu buah coka? yang dalamnya ini kayak rambutan. Ini yang biasa dibuat untuk keripik pada saat lebaran atau hari raya atau ya bisa untuk sayur. Daunnya pun bisa. Ya, daunnya pun bisa. Apa namanya? Daun ria. Ya, bahasa Indonesianya melinjo ya. Itu melinjo. Melinjo, Gnetum gnemon, nah itu masuk ke gimnosperme ya. Melinjo atau nama latinnya Gnetum gnemon. Jadi dia termasuk tumbuhan berbiji terbuka ya, yang sering kalian jumpai atau yang sering kali mungkin kalian pernah buat sayur atau mungkin pernah bikin. Jadi ini salah satu bentuk dari tumbuhan berbiji terbuka. Apakah memang terbuka bijinya? Tidak tertutup. Oke, begini.
dalam biologi kenapa dia dikatakan sebagai berbiji terbuka? Karena tadi yang melapisinya itu bukan daging buah atau badan buah ya, tapi yang melapisi itu hanya semacam salut buah. Jadi istilahnya kalau di biologi itu salut buah atau kulit buahnya yang langsung menutupi biji. Sedangkan berbeda dengan misalkan mangga, tadi mangga kalau disebutkan atau jambu, itu ada bagian yang biasa kalian makan kan? Ya, itu baru daging buahnya. Jadi dia tertutup oleh daging buah, makanya dikatakan sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Sedangkan berbeda dengan hijau itu, dia dikatakan berbiji terbuka walaupun kalau kita lihat seperti tertutup, tapi yang menutupi itu bukan daging buah atau badan buah, melainkan hanya kulitnya saja, kulit dari biji tersebut. Jadi habis kulit kan nanti biasanya bagian dalamnya ada yang semacam yang keras itu apanya tuh? Cangkangnya ya, cangkang buah kan? Yang warnanya apa? Coklat ya, warna coklat. Dan agak keras kan biasa. Nah, di dalamnya baru nanti ada apa? Bijinya kan? Oke, itu ya. Jadi kalian tidak perlu bingung. Dan ingat, kalau tumbuhan berbiji terbuka itu selalu cirinya ada memiliki strobilus kan tadi. Ya, tadi sudah lihat videonya kan. Nah, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian, nah saya akan bagikan ke KPD. Nah, kita kerjakan per kelompok ya. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak kalian mengerti, ya silakan ditanyakan. Dan bisa kalian bandingkan dengan referensi atau bahan ajar tadi yang saya bagikan ya. Silakan kalian. Dan kita kerjakan bersama-sama. Oke, semuanya sudah dapat kan? LKPD-nya, lembar kerja pertaniannya. Sudah semua. Oke, kita lihat pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama di situ. Diberikan pernyataan mengenai ciri-ciri primata hitam. Kita diminta untuk menentukan ciri khas gimnosperme. Kita ingat lagi karakteristik utama gimnos. Oke, jadi di situ disajikan ada 4 opsi ya, 4 pilihan kan di sana. Jadi ada keterangan di situ dari ciri-ciri spermatopita di situ. Jadi yang pertama tadi, bakal biji tidak dilindungi badan buah. Kemudian termasuk tumbuhan kormus, bakal biji tersusun dalam strobilus. Dan yang keempat, organ reproduksi berupa bunga. Kenapa kiranan? Kiranan ada yang ditanyakan? Kiranan? Ya, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, kita lihat di situ. Ciri khas dari gimnosperme yang membedakan dengan angiosperme. Jadi apa yang membedakan? Itu nomor berapa saja? Kalian tuliskan di lembar LKPD kalian dan kalian tuliskan alasannya. Jadi, misalkan kalian pilih A, 1 dan 2. Nah, mengapa? Apa alasannya? Jadi ada 5 opsi ya di sana, A, B, C, D, dan silakan kalian pilih. Ya, kalau sekedar pilih sih mudah ya, cuman sekarang silakan kalian selesaikan. Ya boleh sambil dibantu
dengan bahan aja yang tadi sudah saya berikan. Bisa juga lihat di paketnya. Ini tidak ngomong apa. Tiga. Ada kami lakukan Cocok no. Ini no. empat kali. Cocok saja. Cocok. Sudah. Ya, ciri dari gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka ya. Ya. Daun buah, ya. Kalau daun buah itu yang buah ini, ini itu, ini buahnya daun buah. Kalau banyak ini ada badan buah. Kalau enggak di daun buah itu yang banyak. Gimana beda Pak? Ya. Nah, gimnosperme gigi terbuka. Belum. Nah, kalau yang berkeping gigi satu atau dua itu anisperme. Jadi yang benar. Ini apa? Dimas dari gimnosperme. Ini awal. Jangan tadi contohnya kayak apa? Hijau kan? Mana ada pas itu? Itu ya, itu. Oh. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di LKPD-nya ya. LKPD yang kalian dapatkan. Oke, sudah dibuka yang pertanyaan nomor 2. Oke, nomor 2 itu ada
Ada berapa tanaman? Ada 6 jenis tanaman ya. Yang pertama itu ya jenis Misase atau kesabaran siaka, itu pisang ya. Kemudian yang kedua ya cemara, jenis pinus ya. Cemara atau pinus. Yang ketiga ya tanaman-tanaman angiospermae ya. Ya, misalnya mangga di situ atau jambu. Yang keempat jarang ya kita lihatnya karena tempat kita jarang. Jadi ini yang tanaman ginkgo biloba yang dibikin bonsai ya, bonsai itu yang dibikin. Kemudian yang kelima mirip Capsicum ya, cabai ya, tanaman cabai ya. Dan yang keenam kan paku. Ya sisinya ada yang coklat-coklatnya ini. Wah, bukan atau apa tadi? Apa yang tadi yang dimiliki oleh gimnospermae tadi apa? Melinjo. Iya, pinus itu memiliki apa? Yang tadi kan sudah dijelaskan. Ada lindasan dan bikinannya. Iya, strobilusnya ya. Ini kan strobilus. Itu strobilus dari pinus perkusi. Oke, jadi silahkan kalian pilih. Kemudian alasannya apa? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya
ketiga ya. Yang ketiga di situ ada ciri-ciri dari tumbuhan ya. Ada 6 di sana. Ada 6. Mulai dari memiliki organ sana sampai yang ke-6. Jadi kalian cari ciri-ciri dari tumbuhan dikotil, ya, dikotil edoli. Nah, itu ciri yang mana saja? Silakan kalian pilih ciri yang mana saja tumbuhan dikotil. Dengan dikotil berarti keping giginya ada berapa? 2. Ya, 2 ya. Perhiasan bunga berarti apa ya? Perhiasan bunga itu apa? Oke, mungkin saya mau tanya dulu untuk soal nomor 3 itu, yang ciri yang ke-6, ada yang tahu perhiasan bunga itu apa sih? Perhiasan bunga. Perhiasan bunga itu apa sih? Kelopak? Kelopak itu kan biasanya yang menutupi bunga ketika bunga itu belum mekar kan? Yang warnanya hijau itu kelopak. Iya. Ini ya. Ini. Pak saya coba apa? Lupa dengan radikal Pak. Ini. Jadi betul. Jadi untuk perhiasan bunga itu adalah mahkota ya, mahkota dari bunga. Ya, mahkota kenapa dikatakan perhiasan, Pak? Karena mahkota itu biasanya apa? Ya, kalau untuk raja ratu itu biasanya mahkota itu kan dari emas ya biasanya ya. Nah, kalau pada tanaman mahkota itu biasanya yang berwarna-warni. Entah itu warna kuning. Misalkan bunga kembang satu, tahu ya kembang satu? Ya, biasa mahkotanya warna apa? Kuning. Ya, ada yang kembang satu, tapi pada umumnya warna ya warna merah ya, warna merah atau pink. Kemudian kira-kira untuk apa itu fungsinya? Mempercantik. Ya, mempercantik. Mempercantik kalau kalian manusia biasanya mempercantik kan untuk menarik lawan jenis kan. Kalau yang cewek itu kan untuk menarik cowok kan. Cowoknya mungkin ada juga yang agak sedikit-sedikit modif-modif untuk menarik yang cewek. Nah, kalau bunga ini kenapa dia menghias diri dengan berwarna tadi untuk menarik siapa? Saya. Menarik Pak. Ya, untuk menarik siapa yang membantu penyerbukan biasanya? Yang membantu penyerbukan dari bunga siapa? Iya, yang membantu kan ada dari luar kan? Untuk supaya dia menempel, misalnya menempel pada tadi yang membantu tadi, terus diserbuki nanti titiknya, diserbuki oleh benang sari. Siapa? Serangga. Iya. Sekarang. Serangga ya. Serangga itu entah itu dia kumbang, kupu-kupu ya. Ya, karena dia lihat bunga itu menarik, berwarna-warni, maka dia akan datang kan tadi, datang. Nah, sambil dia Ya, mencium. nggak sengaja sambil mungkin menciumnya, apa menempelnya
memeluk dari benang sari yang tertempel tadi dia akan membantu bukan. Makanya bunga tadi mahkotanya dikatakan perhiasan bunga ya, untuk mempercantik supaya menarik kumbang-kumbang mau datang ya, mau datang ke sana. Oke, sudah ya yang ketiga. Sudah. Ya, kita lanjutkan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi ada 3 gambar di sana ya. 3 gambar, ada gambar dari apa nih? Hipnosfer semua ya. Hipnosfer, oke. Ini jelas sinus produksi ya, sinus. Di sini Maratus. Dan yang terakhir ini apa? Ini tahu nih apa nih? Cemara ya. Disebut cemara. Nah, tinggal kalian cari pasangan mereka ini, kelompok mereka ini siapa lagi pasangannya? Pasangan dari 3 jenis tanaman ini. Temannya siapa lagi? Alasannya apa? Kenapa dia bisa dikelompokkan dalam sebuah kelompok? Ya, ya. Ya, boleh maju ke depan sini, di bawah itu. Ya, boleh. Kalau kan ini ada 4 pertanyaan, setiap kelompok itu harus
dijawab atau cuma satu? Satu saja. Satu. Untuk ya main Ya, satu nomor. Jadi kebagian nanti masing-masing kelompok kebagian satu. Ayo, nomor satu dulu. Berdua kami Pak. Ya, nomor satu dulu. Kalau ada nomor satu, mana? Pak, tolong Pak. Tapi yang satu ya Pak? Ya, silakan. Nah, ini. Boleh, boleh. Pokoknya ada perwakilan dari kelompoknya ya. Di kelompok berapa? Ya, kelompok 4 ya, nomor 1. Oke, silakan. Pagi. Kami akan presentasikan Elek mempresesen. perhatikan diri terlibat di bilet dua. Satu bahkan tidak dilindungi badan dua termasuk hubungan ekonomis. Tiga bahkan diri tersusun dalam lurus. Empat bahkan bersahaja wajib berupa bunga ciri atas yang membedakannya dengan dapat pada nomor. Jadi kami memilih nomor D karena termasuk tumbuhan kormus organ reproduktif berupa bunga. Baiklah, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke, tapi kita koreksi dulu. Mana yang paling lebih tepat jawabannya? Mas tadi kan dijawab yang D kan? 2 dan 4. Iya, nomor 1. Apakah sudah tepat? Ayo, gimana termin? Tidak. Contohnya tadi kan hijau kan? Iya, Pak. Berarti yang mana yang lebih tepatnya? Yang yang C. yang B ya. 1 dan 2. 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Jadi bakal buahnya tidak dimiliki oleh badan buah ya, bakal giginya. Yang kedua dan yang ketiga bakal giginya di dalam. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Silakan. Nah, siapa? Ya. Boleh dua, kita tolong dia. Saya dari kelompok punya perhatian. Jawaban nomor 2. Ini nomor 2 ini kebaikan jalan benar dalam pada nomor C 2, 4 dan 6. Karena pada tujuan ini dan dua yang
Oke, alasannya sudah tepat ya. Karena tadi tanaman-tanaman tersebut memiliki strobila ya, atau strobilus, baik jantan maupun betina. Ingat, strobilus ini bentuknya tidak menarik karena dia tidak akan dibuai oleh serangga kan, tapi dia dibantu oleh angin ya. Ini memang angin ya, bukan angin laut ya. Oke, yang ketiga berikutnya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil kerja kami. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut ini. Memiliki organ akar, batang, daun, dan bunga. Memiliki biji berkeping 2. Mengalami pertumbuhan sekunder. Akar dan batang memiliki kambium. Memiliki tulang daun sejajar. Jumlah perhiasan bunga terdiri atas 2, 3 atau kelipatannya. Ciri tumbuhan Dicotyledonine terdapat pada nomor. Opsi jawabannya kami pilih B, urutan 4. Karena memiliki mahkota dan benang sari, bau yang harum. Terima kasih. Oke, jadi kelompok berapa kalian? 3. Ya, kelompok 3 tadi pemilih jawabannya itu 2 dan 4 ya. Jadi 2 itu memiliki bijinya berkeping 2. Nah, itu sudah jelas ya, sudah pasti ya. Di kotil itu keping bijinya 2. Yang keempat, akar dan batang memiliki kambium ya. Dan itu sudah jelas. Kambium tahu ya kambium? Apa itu kambium? Kalau kalian pernah mencangkok tanaman, itu yang kalian kupas kulitnya, nanti ada cairan yang lengket-lengket berwarna agak kuning kehijauan itu. Nah, itu yang dinamakan dengan kambium. Itu kambium dijumpai pada tanaman-tanaman dikotil. Pak, kenapa tidak pada monokotil ya? Kalau kalian pernah nebang kelapa, pohon kelapa, ada yang pernah lihat pohon kelapa ditebang? Nah, pernah lihat ada semacam lendir atau cairannya yang berwarna hijau? Ada. Yang di kulitnya. Ya, yakin? Tidak ya? Ya, dia bukan kambium, dia di bagian tengahnya tapi bukan kambium. Makanya monokotil tidak memiliki. Oke, jadi jawabannya sudah tepat ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Soal nomor 4. Soal nomor 4 berarti kelompok ya. Yuk, silakan. Oke, yuk ya nanti. Udah maju. Oke, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Hasil dari yang kami pilih yang nomor 4. Yang nomor 4 itu termasuk ke dalam, menurut kami itu yang bagian C, menyerupai pakis haji, karena ketika tumbuhan itu termasuk menyerupai atau sama mirip termasuk seperti tumbuhan haji. Seperti tumbuhan pakis haji, dari mananya itu? Ayo kalian perhatikan. Dari daunnya apa?
Dari daunnya, ya daunnya mirip ya dengan pinus, pohon pinus itu mirip ya. Kemudian Adi ya Pak. apa yang tadi struktur yang warna coklat ini sebagai alat reproduksi atau perkembangbiakan pada tanaman gimnosperme atau berbiji terbuka. Apa? Yang warna hijau, warna coklat ini seperti soal nomor 2 tadi. Apa ya tadi? Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang Naila. Ciri utamanya Strobilus. Iya, Strobilus ya. Ini karena dia sama-sama memiliki dan jawabannya juga sudah tepat. Itu Ficus rumpi atau pakis haji ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita perhatikan. Ya, ini resume dari pembelajaran kita pada hari ini. Pertama kita belajar tentang spermatokita ya. Spermatokita kan dibagi jadi dua kelompok besar. Gimnosperme dan Aniosperme. Dua biji tertutup dan biji terbuka. Ini terbuka gimnosperme, Aniosperme yang tertutup. Itu mulai dari akarnya, ingat gimnosperme, akarnya tunggal, Aniosperme 100 ya. Kemudian untuk batangnya gimnosperme berkambium, ya Aniosperme ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium. Daunnya ya, untuk bijinya sudah jelas. Bijinya yang pada gimnosperme tidak ditutupi oleh lembaga atau daging buahnya ya. Sedangkan di Aniosperme ditutupi. Dan alat reproduksinya untuk tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme itu namanya tadi Strobilus. Jangan lupa namanya Strobilus. Sedangkan untuk Aniosperme adalah Strobilus ini kurang menarik, warnanya coklat ya. Coklat biasanya yang agak kuning-kuningan, sedangkan bunga ini bermacam-macam. Mulai dari merah, kuning, biru, ya. Macam ya. Kemudian cara reproduksinya pembuahan tunggal, Aniosperme, tumbuhan ganda. Dan contoh-contohnya, contoh kelasnya Cikadine itu tadi ya, Ficus rumpi tadi sudah. Gingone itu ginkgo biloba. Ginetine tadi sudah kita bahas ini. Apa tadi? Ginetine ini? Iya, melinjo kan ya. Melinjo tadi Kak? Apa? Coklat. Coklat itu ya. Konifera itu ya monokotil dan dikotil ya, contohnya macam-macam. Monokotil ya seperti yang kalian makan sehari-hari, misalkan padi ya, padi atau diolah dimasak jadi. Oke, yang terakhir saya minta satu orang silakan untuk menarik kesimpulan atau berefleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bersedia? Silakan. Yang belum lagi. Ya, siapapun boleh. Dari kesimpulan maka pelajaran Silakan. memuaskan. Siapa? Yani Alex. Alex. Yuk, silakan siapa? Narik kesimpulan siapa bang? Ya, boleh. Yuk, nanti nih. Silakan ini. Yuk, boleh. Ya, cewek sama. Main maaf. Ini sangat memuaskan dan bisa juga untuk kami bisa memahami
Yang satunya Stro. Dan duduk di tengah-tengah karena yang dapat disampaikan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan teman kalian tadi ya. Kita tadi belajar juga salah satunya alat reproduksi dari Anas sperme dan Dimas sperme. Pada divisio spermatopita ya tadi. Ada yang menggunakan spermilus dan ada yang menggunakan. Oke, terima kasih. Dan saya rasa materi kita cukup sampai di sini. Hanya saja saya mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang spermatopita, masih spermatopita, tapi nanti lebih ke peranannya ya. Peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa sih? Nah itu nanti silakan kalian cari bahannya, referensinya di rumah ya. Bisa cari dari internet, bisa dari peranan dan fungsi dari spermatopita bagi kehidupan manusia ya. Oke, sebelum kita mengakhiri mungkin ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, tadi kita sudah diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa kembali. Silakan, ada yang ingin doa? Ayo, Olin, boleh. Kangen deh dia tobat sih. Oke, ayo, siapa? Silakan. Ini dulu ini. Siapa? Messi kali, yuk, Messi. Yuk, ayo. Bang, lah biar tobat. Ini lagi. Meleceh. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kami melaksanakan pasca observasi coaching dan supervisi akademik. Jadi di sebelah saya ini rekan saya ini Pak Mada Matius, beliau guru biologi, dan sana itu Bapak Agus Yanto, beliau adalah pengajar praktik saya yang luar biasa, selalu memberi masukan kepada saya dan selalu semangat saya lihat. Bahkan saya juga yang muda ini kalah semangat dengan Pak Agus. Oke, hari ini kita melaksanakan pasca observasi Pak ya. Bapak sudah melaksanakan belajar verifikasi proses ya, dan yang berfokus pada kearifan siswa Pak ya. Dan juga mengaitkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa Pak ya. Itu. Nah, Pak sebelum ini saya mau tanya Pak, bagaimana perasaan Bapak saat saya observasi? Kalau yang awalnya ya sebenarnya sejujurnya agak sedikit deg-degan ya, maksudnya ada apa ya, mungkin semacam pengawas lah kan, atau dari luar tuh biasanya tetap sebagaimanapun juga pembelajaran kita biasanya tetap ada kesan gimana gitu kan, jadi agak sedikit salah tingkah biasanya itu Pak. Memang sih Pak, kalau saya pun juga sejujurnya sama juga, kalau ada orang di dalam kelas itu apalagi saya anggap lebih senior atau lebih ilmunya banyak juga grogi saya kan. Iya, sama Pak ya. Sama. Jadi kita kasih dulu Pak ya. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan pelajaran kemarin, apa Pak yang menjadi hambatan Bapak dalam melaksanakan proses pembelajaran? Kalau yang jadi hambatan sih selama ini sebetulnya itu pengalaman lebih ke keterlibatan siswa. Hanya saja kemarin itu
ada peningkatan lah Pak. Jadi ibaratnya mungkin sebelumnya itu sekitar 10-15% yang terlibat siswa. Nah ini mulai 30% lah, jadi 30% siswa itu udah mulai terlibat. Jadi, ya sekitar berapa ya, 6 atau 7, 8 orang lah yang udah mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mulai meningkat apa ya pembelajaran kita begitu proses kita mengikuti apa namanya belajar anak Pak ya. Apa hal positif Pak yang sudah Bapak rasakan lah selama proses pembelajaran kemarin? Ya, ada beberapa hal positif yang saya perhatikan dari anak-anak itu Pak. Jadi yang pertama itu pembelajaran jadi lebih efektif, bisa jadi lebih efektif. Itu terlihat dari mereka setelah mengerjakan NKPD, dia hasilnya sesuai lah, nyambung lah dengan apa yang ditanyakan kan. Jadi mereka kan ada beberapa kemarin kita bagi kan dari gaya belajarnya, ada yang visual kan mereka melihat gambar-gambar dari bahan ajar yang saya sajikan. Jadi ketika nanti pas di NKPD kemarin kan mereka melihat ciri-ciri morfologi dari tumbuhan spermatopita kemarin, jadi mereka sudah bisa, beberapa itu sudah bisa mengelompokkan dari beberapa jenis tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua itu selain aktivitas, saya melihat dari keterlibatan mereka lah. Jadi mereka sudah mulai lebih banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa anak yang mulai berani tampil dalam mempresentasikan hasil NKPD yang mereka kerjakan. Jadi kalau saya tangkap tadi sudah sesuai rencana kita lah Pak ya. Iya. Anak-anak sudah mulai aktif dengan media Bapak gunakan dan media belajarnya sudah Pak ya. Jadi anak-anak mulai meningkat lah aktivitas siswanya. Selama ini kan pasif Pak ya. Bukan saja jam pelajaran Bapak sebenarnya. Saya juga makanya saya selalu mengembangkan itu biar aku bisa aktif lah. Karena anak kan kurang percaya diri gitu kan. Menurut Bapak ini ya, bagaimana nih Pak mengenai tercapaian tujuan pembelajaran Bapak? Kalau ketercapaian tujuan pembelajaran, ya hampir dari 3 tujuan pembelajaran itu tercapai sih Pak. Yang pertama mulai dari mengamati ciri morfologi. Jadi mengamati ciri morfologi mereka sudah cukup baik kemarin. Misalkan mereka mengamati mana sih spermatopita kan nanti terbagi lagi jadi angiosperme dengan gimnosperme. Mana yang berbiji terbuka, mana yang berbiji tertutup. Konsepnya mereka sudah paham kenapa kok dikatakan berbiji terbuka. Apa karena memang terbuka benaran? Ternyata kemarin kan ada juga konfirmasi dia tidak ditutupi daging buahnya misalkan. Jadi contohnya melinjo kemarin kan mereka paham. Habis itu mereka juga bisa memisahkan mana sih tanaman yang berkeping biji 1 dengan berkeping biji 2 yang monokutil dan dikutil. Mereka juga sudah sampai contoh-contohnya mereka sudah bisa menyebutkan. Jadi itu tujuan pembelajaran yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian yang tujuan pembelajaran kedua kemarin mereka harus mengidentifikasi kan alat reproduksinya, itu mereka juga sudah tahu gitu yang berbiji terbuka kan contohnya melinjo kemarin, kenapa tidak semenarik tanaman angiosperme yang berbiji tertutup kan. Jadi mereka juga tahu itu ternyata kalau yang angiosperme dia perlu serangga untuk menyerbuki sehingga mahkotanya itu harus menarik dan berwarna-warni ya. Aku paham itu. Dan yang terakhir itu mereka kemarin mengelompokkan ya Mbak, mengelompokkan itu kita lihat dari NKPD-nya dan mereka sudah bisa gitu dari ini contoh-contoh tadi tanaman yang gimnosperme yang berbiji terbuka, terus contoh-contoh tanaman yang angiosperme yang berbiji tertutup. Jadi menurut saya relatif sudah tercapai untuk tujuan dari indikator itu. Kemarin Bapak mengelompokkan kemampuan juga saya lihat kan kemampuan siswa, jadi yang kemampuannya kurang di kelompok visual atau auditori banyak memberikan bimbingan sih. Ya, sesuai dengan belajar agar tercapai tujuan Bapak. Apa sih Pak kesulitan siswa saat Bapak kesulitan kemarin? Ya kalau kesulitannya saya lebih tadi Pak untuk presentasi lah. Jadi presentasi kan mereka cenderung NKPD ini kan juga saya buat agak bervariasi ya Pak. Jadi ada yang sedikit relatif lebih mudah, ada yang agak kompleks kan. Kemampuan Iya. Nah, kalau yang udah agak kompleks ini kan mereka kadang lempar-lempar malah berebutkan kelompok-kelompok ini.
ada beberapa kelompok tuh yang mau yang soal yang agak mudah gitu kan, menurut mereka mudah lah. Jadi itu tadi, jadi nanti akhirnya ketika yang soal yang kompleks tuh agak kita menunggu waktu agak cukup lama ya, jadi untuk mereka berani tampil gitu. Ya, mungkin mereka perlu persiapan lebih banyak mungkin karena kurang percaya diri, buka beberapa buku kan atau sumber belajar yang sudah kita berikan tuh mereka harus lihat lagi gitu dengan seksama gitu supaya mereka bisa percaya diri untuk presentasi ke depan. Itu sih Pak, jadi tadi kendalanya keberanian mereka untuk tampil tadi, kepercayaan diri mereka. Jadi itu Pak ya, kesulitan siswa ya. Iya. Kalau misalnya kesulitan Bapak ada apa rasanya? Kalau kesulitan dari saya sih, nanti kadang saya kalau sudah di depan biasanya kita ngomong mengalir agak cepat ya Pak. Iya. Nah itu kadang saya belum mengetahui itu apakah anak-anak nih kira-kira paham gitu ya dengan penjelasan saya, apakah terlalu cepat. Makanya nanti biasa di akhir-akhir itu kan saya ada penekanan-penekanan Mbak, biasa ada video pun saya berhentikan dulu, jadi saya tekankan, saya tanyakan kembali biasa ke anak-anak, paham tidak dengan konsep yang Bapak sampaikan? Paham Pak. Nah itu nanti pun itu kadang mereka bilang paham kan mungkin tidak paham. Nah dari mana kita tahu? Saya biasanya lihat dari hasil belajarnya tuh agak sedikit berbeda gitu dengan jawaban yang mereka sampaikan tadi dengan yang mereka katakan paham. Ya, jadi kadang memang harus dicek lagi sih apakah memang benar-benar paham atau hanya ingin apa ya, Cari aman. cari aman lah kan, ingin menyenangkan hati ibunya gitu. Itu sih Pak, saya juga gitu kan. Kadang-kadang paham. Ketika saya kasih seperti apa latihan tugas, saya cek satu kan, bingung kan Pak ini Pak. Nah, kita jelaskan dengan media pelajaran yang menarik gitu kan. Iya. Mereka sih mencari aman sih kita. Karena tidak ditanya lagi. Gitu. Kenapa ada kesulitan ya? Apa nih Pak rencana tindak lanjut lagi nih Pak untuk pembelajaran berikutnya? Kalau rencana tindak lanjutnya karena anak-anak saya lihat kemarin semakin besar ya Pak angka keterlibatannya. Kalau saya sih kedepannya akan menggunakan pola ini ya, gaya apalagi pembelajaran belajar. Cuma mungkin nanti untuk beberapa peserta didik yang kemampuannya kurang tadi kan, entah itu bagian visual atau nanti yang auditori kan, nah itu perlu saya dampingi lebih apa ya, lebih intens lagi, mungkin durasi waktunya lebih lama lagi untuk menanggapi mereka tadi. Jadi itu sih. Dan untuk lebih efektif juga mereka lebih tertarik kan, tetap saya menggunakan media yang menarik ya, kayak video kemarin kan, video mulai banyak juga kan untuk terutama channel-channel yang memang berafiliasi ke pendidikan itu sudah Namun buat dikasih kontennya Pak ya. iya biar mereka lebih Fokusnya tertarik lagi. pengembangan Pak ya. Nah, jadi itu mungkin pengembangan berikutnya Pak ya. Iya. Mudah itu bisa ke sana yang pendidikan kan. Pendidikan jadi ingin media yang baik. Nanti anaknya lebih meningkat lagi aktifannya ya. Dan anak-anak yang agak kurang tadi kan perlu kita berikan pendidikan yang khusus itu. Sesuai dengan kelompok yang Bapak buat ya kan, kemampuan siswa. Iya. Di pengembangan tadi pembelajaran dikasih masuk kontinu. Kita lagi. Terima kasih Pak informasinya. Sebelum pra observasi sampai observasi Pak ya. Nah, saya juga terima kasih Pak karena sudah diberi apa ya, semacam itulah kita bertukar pikiran, jadi saya juga memahami kira-kira apa sih yang kurang dan lebihnya dari saya kegiatan pembelajaran terutama di kelas itu. Oke Pak, sekian dari kami coaching seperti akademik yang nanti mungkin ada penguatan dari Pak Agus Setiawan sebagai pengajar praktik. Terima kasih. Di sini selamat pagi. Bagus sekali ya.
pribadi. Itu sih bisa kerja. Kita sudah melaksanakan kemarin observasi dan klasifikasi Pak ya. Coaching dalam berproses akademik. Gimana Pak perasaan Bapak nih sama saya coaching Iya. dari pra sampai dengan pasca? Iya Pak, terus terang kalau setelah Bapak coaching kemarin kan justru apa ya, membuka wawasan saya lah Pak. Apalagi yang kemarin Bapak jelaskan kan itu mengenai pembelajaran diferensiasi ya Pak. Sama yang 3 itu ya, sama diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk kemarin Pak. Itu jadi saya lebih mulai itulah memahami gimana nanti pembelajaran diferensiasi ini bisa saya terapkan di kelas saya. Jadi Bapak juga bisa membuka kira-kira apa sih potensi yang saya miliki. Jadi bisa tergali itu Pak. Jadi apa-apa nanti kemampuan saya itu di mana. Jadi yang sesuai kira-kira nanti diterapkan ke anak itu seperti apa. Apakah lebih ke konten, apakah lebih ke proses, atau justru ke produk. Jadi juga Bapak kemarin kan juga sempat menjelaskan kalau produk ini kan Hasil ya? iya ada hasil dan cuma tadi kan agak memerlukan waktu yang cukup Iya betul. dan Jadi pendampingan yang lebih intens kan gitu Pak. bisa menggali Bapak ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana Pak ya. Iya. Dan menjadi yang baik lah. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.